ternyata masih ada 1,8 juta peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening PIP nominasi. Segera lakukan ini sebelum tanggal 31 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan update terbaru mengenai SK nominasi. Jadi ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum melakukan aktivasi. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Langsung saja, ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum melakukan aktivasi rekening. Setidaknya ada sekitar 1.830.212 peserta didik yang belum melakukan aktivasi sampai hari ini. Jadi sampai video ini ditayangkan, ternyata masih ada sekian yang belum melakukan aktivasi rekening. Ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum mengetahui apakah terdaftar atau tidak terdaftar. Jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana teman-teman melakukan pengecekan apakah terdaftar atau tidak. Yang kedua, yaitu saya akan memberikan apa yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman ketahui terdaftar sebagai penerima PIP. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang berkas yang perlu teman-teman siapkan untuk melakukan aktivasi rekening. Dan yang keempat, yaitu mengenai batas aktivasi bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan PIP nominasi atau masuk SK nominasi tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman jangan lupa dinonton sampai habis. Jika ada pertanyaan saya tekankan, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Jadi teman-teman, sebelumnya ada 4 hal yang akan saya sampaikan di sini. Jadi teman-teman yang mau mengetahui jangan lupa dinonton sampai selesai. Jadi yang pertama di sini kita akan memberikan cara mengecek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan PIP atau tidak. Jadi caranya seperti apa? Teman-teman hanya perlu mengunjungi laman PIP, yaitu pip.kemdikbud.go.id. Jadi silahkan tuliskan di browser yang biasa teman-teman gunakan, baik untuk Google Chrome atau browser-browser lainnya yang biasa teman-teman gunakan. Jadi silahkan dituliskan seperti ini, pip.kemdikbud.go.id. Setelah itu telusuri, maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi halamannya seperti ini, ada program Indonesia Pintar. Kemudian ketika di handphone itu teman-teman akan bentuk potret, dan yang paling pertama muncul yang ini teman-teman, tujuan PIP. Kemudian geser ke bawah ada penerima PIP serta cari penerima PIP. Jadi teman-teman hanya perlu fokus ke bagian cari penerima PIP. Jangan lupa ketikkan NISN, kemudian NIK, dan hasil perhitungannya untuk melakukan pengecekan penerima PIP. Baik, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu dan akan memasukkan NISN, NIK serta hasil perhitungannya untuk memberikan bukti ke teman-teman. Seperti inilah tampilannya jika teman-teman terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar ini. Baik, saya isikan dulu NISN-nya teman-teman. Untuk NISN, kemudian NIK dan hasil perhitungannya sudah saya masukkan. Langsung saja kita cek penerima PIP. Ketika tampilannya seperti ini, ada nominasi, kemudian ada pemberian, dan ada tahun penyaluran 2024. Itu artinya teman-teman belum melakukan aktivasi rekening ketika statusnya masih seperti ini. Jadi teman-teman yang statusnya seperti ini, khususnya tahun penyaluran 2024, harap segera lakukan aktivasi. Jadi kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Apa yang perlu teman-teman lakukan ketika terdaftar seperti yang ada di gambar. Jadi teman-teman
mungkin masih ada teman-teman yang belum melakukan pengecekan, silahkan lakukan pengecekan untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar dari Kemdikbud ini. Dan langkah berikutnya ketika teman-teman terdaftar seperti ini, yang pertama yaitu menghubungi pihak sekolah, khususnya penyelenggara program Indonesia Pintar di sekolah. Jadi biasanya ada orang-orang yang ditugaskan untuk menangani khusus PIP di sekolah. Tetapi jika tidak, teman-teman bisa menghubungi wali atau menghubungi operator sekolah di sekolah tersebut. Jadi itu langkah kedua teman-teman ya. Silahkan hubungi pihak sekolah jika teman-teman tidak dihubungi oleh pihak sekolah. Jadi biasanya pihak sekolah yang menghubungi peserta didik atau orang tuanya. Tetapi jika tidak ada konfirmasi sama sekali, teman-teman tidak ada salahnya menghubungi pihak sekolah, mempertanyakan bagaimana alur aktivasi rekening agar teman-teman tidak hangus bantuannya untuk anggaran tahun 2024. Jadi silahkan lakukan langkah kedua ini ketika teman-teman terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar. Dan langkah yang ketiga yang harus teman-teman siapkan yaitu mengenai berkas-berkas yang perlu disiapkan. Jadi berkas yang pertama adalah surat keterangan. Jadi surat keterangan ini dari sekolah untuk melakukan aktivasi rekening. Jadi yang pertama adalah surat keterangan aktivasi dari sekolah. Kemudian yang kedua, identitas peserta didik atau orang tua siswa seperti KTP dan kartu keluarga dan akta lahir teman-teman. Dan yang ketiga yaitu formulir pengisian pembuatan rekening. Jadi teman-teman hanya itu ya berkas yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama ada surat keterangan aktivasi, yang ini bisa di-download langsung atau biasanya dibuat manual oleh pihak sekolah. Dan yang kedua identitas, ada biodata peserta didik, kemudian ada KTP orang tua atau wali, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran peserta didiknya. Kecuali untuk SMA itu hanya KTP ataupun kartu pelajar dari siswanya. Kemudian form ini disediakan oleh bank penyalur. Misalnya teman-teman untuk SD dan SMP itu Bank BRI, maka formnya disediakan oleh pihak penyelenggara itu Bank BRI. Kemudian untuk teman-teman SMA dan SMK di Bank BNI itu formulirnya disediakan oleh Bank BNI. Terkhusus untuk Provinsi Aceh, teman-teman yang menggunakan Bank BSI baik untuk SD, SMP, SMA, dan SMK itu akan menggunakan formulir dari Bank BSI untuk pengisian biodata untuk membuka rekening. Jadi silahkan lengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivasi rekening. Baik, kita lanjut yang keempat yang perlu teman-teman ketahui yaitu mengenai batas aktivasi rekening khusus tahun anggaran 2024. Jadi di kolom ini teman-teman telah ada disediakan oleh pemerintah mengenai batasnya ya. Jadi di sini ada keterangan aktivasi. Teman-teman di sini telah disampaikan bahwasanya bisa diaktifasi paling lambat 31 Januari 2025. Di mana sebelumnya itu yaitu tanggal 31 Desember, tapi karena melihat masih banyak siswa yang belum melakukan aktivasi makanya diberikan perpanjangan untuk melakukan aktivasi hingga 31 Januari. Jadi teman-teman karena anggaran 2024 masih berlaku hingga 31 Januari, harap segera lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Januari agar dana PIP teman-teman bisa cair. Kenapa? Karena di bulan Februari mendatang akan memasuki tahap 1 untuk pencairan anggaran 2025. Jadi silahkan teman-teman lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Januari 2025. Itu dia informasi di video ini terkait teman-teman aktivasi PIP nominasi.
Jadi teman-teman yang belum melakukan aktivasi, harap segera lakukan aktivasi sebelum tanggal yang telah ditetapkan. Dan yang ada pertanyaan terkait pembahasannya, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.